lagi di Edwin Santoso Channel. Nah, di video saya kali ini saya akan sharing pengalaman saya untuk melihat pameran mobil. Jadi melihat pameran mobil Gias 2021. Ini adalah pameran mobil pertama yang saya datangi setelah masa pandemi. Jadi sebelum masa pandemi saya beberapa kali mendatangi pameran mobil, namun setelah masa pandemi ini, walaupun tahun kemarin sebenarnya ada juga pameran mobil, tapi saya tidak datang karena pada waktu itu situasi pandeminya masih cukup menguras perhatian. Nah, sekarang ketika situasi pandemi sudah cukup terkontrol, saya memutuskan untuk mengikuti kembali atau mendatangi kembali pameran mobil Gias 2021. Nah, bagaimana keseruan saya mengikuti pameran mobil Gias 2021 kali ini? Apa-apa saja yang akan dipamerkan di sana? Ikuti terus video saya ya. Nah, jadi pameran mobil Gias 2021 ini dikarenakan diadakan pada masa pandemik, jadi untuk pembelian tiketnya juga cukup berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pada saat sebelum pandemi, guys. Jadi pembelian tiket untuk pameran mobil Gias 2021 sekarang ini tidak ada yang dilakukan secara offline. Jadi kita tidak bisa langsung datang ke tempat ASBSD lalu membeli tiket di booth penjualan tiket yang ada di sana, itu sudah tidak bisa lagi. Jadi kalian untuk membeli tiket di pameran mobil Gias 2021 ini, kalian harus mendownload aplikasi dulu yang namanya Gaikindo Auto 360, guys. Jadi kalian bisa download aplikasi Gaikindo Auto 360 itu, lalu melakukan pembelian tiket di situ maksimal 1 hari sebelum kedatangan. Jadi kalian harus sudah membeli tiket 1 hari sebelum rencana kedatangan kalian. Nah, harga tiketnya bervariasi. Jadi kalau hari biasa itu 50.000, kalau weekend atau akhir pekan itu 100.000. Jadi kalian bisa milih nanti di aplikasinya, untuk hari biasa 50.000 dan akhir pekan 100.000. Jadi bagi kalian yang ingin mendatangi pameran mobil Gias 2021 kali ini, yang harus kalian lakukan adalah kalian harus download dulu aplikasi namanya Gaikindo Auto 360 1 hari sebelum rencana kedatangan kalian, lalu membeli tiketnya. Kalau hari biasa 50.000, kalau hari akhir pekan Sabtu Minggu itu harganya 100.000. Nah, kita lihat guys, kita sudah sampai di arena parkiran Gias 2021 dan kita lihat parkirannya penuh, guys. Jadi saya sudah muter beberapa kali tempat parkir dan ini sangat penuh sekali dengan mobil. Saya tidak tahu nanti bagaimana di dalam, tapi yaudah, karena kita sudah sampai, jadi kita coba putar-putar lagi cari tempat parkir, guys. Nah, mobil sudah diparkir. Kita lihat titik tempat parkir mobil saya ini sebenarnya bukan parkiran, namun dipakai untuk memarkirkan mobil. Kita lihat karena titik-titik yang lain yang sebenarnya titik untuk memarkir mobil ini sudah sangat penuh, guys. Jadi bagi kalian yang membawa kendaraan pribadi ke Gias 2021 ini, saya sarankan kalian tidak memarkir kendaraan kalian di dalam gedung ASBSD-nya, guys. Saya sarankan kalian memarkir kendaraan di parkir alternatif yang ada di sebelah kiri dari gedung ASBSD. Di situ slot parkirannya lebih banyak walaupun tetap penuh juga. Nah, di sini mulai terlihat adanya kerumunan pengunjung yang akan memasuki Gias 2021, guys. Kita lihat di sini ada helpdesk yang akan membantu jika kita mengalami kesulitan pada saat membeli tiket di aplikasi Gias Auto 360. Nah, ini ada juga layout besar gambar peta dari Gias 2021 kali ini. Nah, kita lihat ini adalah
antrian dari orang-orang yang akan memasuki pameran Gias 2021. Di sini kita lihat akan dicek tiketnya, lalu kemudian dicek suhu. Nah, ini kita sudah sampai di antrian, sedang dicek tiket dan kita harus menyiapkan barcode dari tiketnya, guys. Nah, ini dia barcode-nya. Lalu kita tunjukkan ke petugas yang menjaga di kiri dan kanan. Terima kasih. Oke, kita sudah masuk, tiket sudah diperiksa. Kita masuk di hall 1 sampai 3A. Kita lihat di sebelah kiri ini ada pameran Honda motor. Di sebelah kanan ada stand untuk Astra Financial. Namun kita ke hall utamanya di hall 1 sampai 3A dulu. Nah, kita lihat sudah terasa keramaiannya, guys. Dan AC juga sudah cukup dingin di sini. Kita lihat ada stand Toyota di sebelah kiri dan ada stand Honda di sebelah kanan. Kita lihat ada antrian di sini, guys. Saya belum tahu antrian apa ini, tapi tampaknya ini adalah antrian untuk memasuki stand dari Honda, guys. Jadi sepertinya tiap kita masuk ke stand tiap ATPM ini kita harus antri lagi. Ini sedikit berbeda dengan sebelum pandemi. Jadi di mana sebelum pandemi tidak ada antrian untuk memasuki stand atau booth daripada tiap ATPM, tapi kalau ini ternyata ada antrian. Nah, ternyata antrian ini untuk memastikan protokol kesehatan dipenuhi, guys. Jadi supaya pengunjung yang ada di dalam booth atau stand ini tidak melebihi kapasitas yang disediakan. Nah, ini kita lihat diberhentikan sejenak ketika dirasa pengunjung di dalam sudah cukup penuh. Kita lihat di stop dulu oleh petugasnya, dan di sini juga ada pengecekan suhu dan kemudian ada hand sanitizer juga dilengkapi. Protokol kesehatannya cukup ketat, guys. Pengunjung yang ada di dalam booth ini dicek protokol kesehatannya juga. Nah, ini kita coba lihat-lihat dulu dari luar untuk booth Honda. Kita lihat ini ada Honda HR-V. Merahnya cukup menyala. Lalu kemudian kita lihat ini adalah Honda City Sedan. Dan ini adalah Honda Brio. Nah, kita lihat di belakang ada juga Honda Brio kuning. Nah, ini kita lihat orang pada saat keluar juga dihitung. Jadi ketika orang keluar maka kemudian jumlah pengunjung yang ada di dalam akan dikurangi. Nah, ini adalah Honda City Hatchback RS, guys, yang menggantikan Honda Jazz. Nah, lalu ya ini juga adalah Honda Civic RS Sedan, guys. Nah, itu kita lihat tadi beberapa mobil-mobil Honda. Nah, ini juga protokol kesehatan untuk pengingat, untuk jaga jarak dan memakai masker. Nah, setelah kita lihat-lihat dari booth Honda di luar, sekarang kita coba masuk ke booth atau stand Toyota. Jadi booth dan stand Toyota dengan Honda ini depan-depanan dan mereka berdua menempati booth atau stand yang cukup besar di Gias 2021 ini. Kita lihat antriannya juga sangat panjang di Toyota ini, tidak kalah dengan antrian di stand atau booth Honda tadi. Protokol kesehatan juga cukup diperhatikan dan diawasi di booth Toyota ini. Ada beberapa pengingat terkait jaga jarak dan menggunakan masker. Namun dengan antrian dan pengunjung yang sebanyak ini, saya rasa cukup sulit untuk menjaga jarak 2 meter. Setelah melewati check-in di booth Toyota, saya langsung menuju ke bagian kanan dari booth Toyota yang merupakan bagian yang paling ramai karena menampilkan 2 mobil yang baru saja di launching, yaitu Toyota Veloz dan Toyota Avanza. Nah, ini adalah Toyota Veloz, guys. Jadi kini tidak lagi menyandang nama Avanza. Veloz kini menjadi low MPV paling premium Toyota sekarang.
Dimana desain eksteriornya kita lihat terkesan cakep dan mewah, dan menurut saya terinspirasi dari SUV Toyota seperti Corolla Cross atau RAV4 guys. Nah, Toyota Veloz ini sekarang sudah berpenggerak roda depan guys. Jadi Veloz ditenagai oleh mesin 1500 cc 2NR FE dengan tenaga yang naik 2 PS menjadi 106 PS serta torsi 137 nanometer dengan transmisi 5 percepatan manual atau CVT khusus untuk tipe tertingginya yaitu tipe Q ini guys. Semua tipe dari Veloz ini sudah dilengkapi dengan lampu depan LED guys, dengan sein depan LED sekuensial. Dan khusus untuk tipe Q ini mendapatkan pelek 17 inci, lalu foot lamp di spion, dan fitur keselamatan Toyota Safety Sense dengan 6 airbag. Lalu menengok ke dalam interiornya, kita lihat ada soft pad pada dashboard dan door trim, lalu kemudian dilengkapi juga dengan head unit 9 inci, layar MID 7 inci, lalu electric parking brake dengan brake hold, lalu kemudian setir kulit dengan tilt dan teleskopik, lalu dilengkapi juga dengan Apple CarPlay dan Android Auto, lalu ada juga wireless chargernya guys. Nah, sekarang kita coba lihat di baris keduanya guys. Nah, kita lihat di baris kedua ini ada rear seat entertainment, ada baris ketiganya juga. Namun untuk door trimnya tidak ada soft pad di baris kedua guys. Dan ini kita lihat ban menggunakan Bridgestone dengan pelek 17 inci untuk tipe Q. Dan dilengkapi juga dengan rem belakang cakram. Namun untuk rem belakang cakram ini ada di semua tipe guys, tidak hanya di tipe Q. Dan sekarang kita lihat baris ketiganya. Kita lihat baris ketiganya ini masih lumayan sempit, jadi hanya cukup untuk penumpang remaja atau yang tidak terlalu tinggi. Lalu di sini masih ada sedikit bagasi untuk menyimpan barang-barang tertentu. Kita lihat ban diletakkan di bagian bawah. Nah, kita lihat ini adalah bagian belakang dari Toyota Veloz. Kita lihat di bagian belakang mendapat lampu LED yang menyambung dari kiri dan kanan beserta tulisan Veloz yang membentang di atas plat nomor, dan kita lihat ada kamera 360-nya juga guys. Dan Toyota Veloz ini memiliki 3 varian guys. Jadi harga paling murah adalah 251,2 juta untuk varian manual sampai 291,5 juta untuk varian tertingginya yaitu Q CVT dengan Toyota Safety Sense. Nah, setelah selesai dengan Veloz, sekarang kita beralih ke Toyota Avanza generasi ketiga ini guys. Jadi Toyota Avanza generasi ketiga ini berevolusi jadi lebih besar dan lebih canggih dibanding generasi sebelumnya. Jadi lebih panjang 205 mm dan lebih lebar 70 mm dibanding generasi sebelumnya. Jadi kini menggunakan platform Daihatsu New Global Architecture atau DNGA seperti yang digunakan oleh Race dan Rocky juga. Dan menurut saya desain eksteriornya sekarang lebih segar dan agresif. Dan kalau kita lihat lampu depan berukuran kecil dan grill besar ini seperti yang ada di Race juga. Bagian samping kalau kita lihat diwarnai dengan garis bahu yang tegas, lalu dilengkapi dengan pelek 16 inci dual tone dengan auto retractable mirror juga. Lalu bagian belakang tampil menarik dengan lampu belakang yang dibuat melebar seperti ini. Nah, kita lihat bagian bagasi dari Toyota Avanza tipe G ini. Kita lihat kalau baris ketiga dinaikkan semua, bagasi tidak cukup banyak, dan baris 3 juga lumayan sempit. Nah, masuk ke bagian dalam, kita lihat interior dari Toyota Avanza tipe G ini.
Jadi mendapatkan head unit 9 inci dengan audio steering switch, lalu kemudian ada seperti biasa pengaturan setir, tilt dan teleskopik untuk seluruh tipe, AC digital, lalu peringatan pemakaian seatbelt untuk 7 penumpang, dan ada dual airbag juga. Sekarang pakai apa kok? Nah, ke dapur pacu dari Toyota Avanza ini kita lihat ini adalah tipe G. Mesinnya adalah 1496 cc 2NR FE kodenya, dual VVTi yang dapat menghasilkan tenaga 106 PS dengan torsi 137 Nm dengan transmisi 5 speed CVT. Jadi Toyota Avanza ini ada juga mesin 1300 cc nya guys. Jadi mesin 1329 cc dengan kode 1NR FE dual VVTi juga. Dan rentang harganya adalah 206 jutaan untuk yang 1300 cc manual sampai 264,4 juta untuk varian tertingginya, yaitu 1500 cc tipe G CVT dengan dilengkapi Toyota Safety Sensing. Oke, selesai dengan duo Avanza dan Veloz, kita melihat ke belakang. Ini ada Toyota Calya. Jadi Toyota Calya ini adalah low cost green car LCGC dari Toyota. Tidak ada perubahan berarti dari Calya. Di sampingnya ada Toyota Innova yang ditampilkan. Sama seperti Calya, tidak ada perubahan berarti juga yang ditampilkan oleh Toyota untuk Toyota Innova ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke sisi lain dari booth Toyota. Nah, ini konsepnya adalah konsep elektrifikasi dari booth Toyota. Kita lihat di sini ada Prius PHEV, ini plug-in hybrid electric vehicle dari model Prius. Kita lihat ini adalah model mobil hybrid Toyota yang cukup laris di pasaran dunia, Toyota Prius. Dan ini adalah model yang plug-in hybrid electric vehicle. Nah, kita lihat warna birunya juga cukup menarik, menandakan elektrifikasi. Nah, ini bagian dalam dari Toyota Prius. Kita lihat modelnya cukup standar untuk ukuran mobil listrik, tapi termasuk masih cukup modern. Dan yang ini adalah model mobil Toyota kecil untuk mobil listrik. Ini sudah sempat dipakai pada saat itu di Olimpiade Tokyo salah satunya. Nah, sayangnya dikunci guys, jadi kita hanya bisa melihat dari luar. Mobil mini car dari Toyota. Kita lihat di sampingnya juga ada model yang sama, mini electric vehicle dari Toyota, hanya untuk satu penumpang, dan ada tulisan Bali, sepertinya ini pernah dipakai untuk event di Bali. Nah, kita lihat ini sama, juga dikunci, jadi kita hanya bisa melihat dari luar. Selanjutnya kita beralih ke mobil yang lain. Ini adalah Toyota CHR. Kita lihat secara model ini masih sama dengan sebelumnya, artinya tidak ada pembaruan yang dilakukan Toyota di Gias 2021 ini. Nah, kita lihat booth Toyota ini cukup ramai dikunjungi pengunjung guys. Kita lihat bagian situ adalah bagian Toyota Gazoo Racing, nanti kita akan ke sana. Namun kita melihat-lihat dulu di bagian ini. Nah, selanjutnya ada Toyota Camry Hybrid guys. Ini karena di bagian ini adalah bagian mobil Toyota dengan konsep elektrifikasi, jadi semua yang ditampilkan di bagian booth Toyota ini adalah mobil-mobil ramah lingkungan, hybrid atau yang full electric vehicle. Kita lihat bagian lantainya ini ditandai dengan warna biru yang menandakan konsep elektrifikasi dari booth Toyota ini guys. Membicarakan mobil hybrid Toyota tidak lengkap kalau kita tidak melihat Toyota Corolla Cross Hybrid. Ini adalah mobil hybrid Toyota yang paling laris di pasaran Indonesia saat ini. Kita lihat model grill depannya cukup cakep
Dan kalau kita lihat secara model dan penampakannya, ini juga tidak ada perubahan berarti yang dibawa oleh Toyota di Gias 2021 ini. Masih sama seperti model yang kita kenal sebelumnya terkait Corolla Cross. Namun model ini menurut saya masih cukup cakep dan masih cukup bagus untuk pasaran Indonesia saat ini. Nah, bagian selanjutnya dari booth Toyota adalah bagian Toyota Gazoo Racing. Kita coba masuk ke bagian booth Toyota yang dilabeli Toyota Gazoo Racing ini, guys. Nah, sebelumnya kita lihat ini adalah bagian booth Toyota dengan lantai biru. Ini menandakan bagian booth Toyota dengan mobil-mobil ramah lingkungan, ada hybrid dan ada mobil-mobil Toyota yang full electric vehicle ditampilkan di sini. Nah, selesai dari booth Toyota elektrifikasi atau yang mobil ramah lingkungan, kemudian kita menuju ke booth Toyota dengan konsep Toyota Gazoo Racing. Jadi Toyota Gazoo Racing ini adalah model Toyota yang menggantikan dulunya yang kita kenal dengan Toyota TRD Sportivo. Ini adalah race dengan GR Sport. Nah, di situ GR itu kepanjangannya adalah Gazoo Racing. Nah, secara mesin sebenarnya sama dengan yang biasa, cuma model Gazoo Racing atau GR Sport ini diberikan emblem GR lalu dengan aksesoris-aksesoris yang menandakan Gazoo Racing Sport itu sendiri. Nah, kita lihat ini peleknya juga berbeda, pelek warna hitam. Lalu kemudian kita lihat ini ada beberapa emblem GR. Nah, kita lihat interiornya masih sama. Lalu nah, ini kita lihat, guys. Nah, ini secara interior bagian dalam dari race sendiri ini masih sama. Jadi masih 5-seater dengan kelengkapan yang masih mirip dengan Toyota Race yang tanpa embel-embel GR Sport. Selanjutnya kita lihat mobil yang lain. Ini adalah Toyota Fortuner GR Sport model juga. Nah, kita lihat secara grill depan ini sebenarnya masih sama dengan Toyota Fortuner tanpa embel-embel GR Sport. Bedanya kembali ini dari pelek, model pelek yang berbeda di model GR Sport ini. Lalu kita lihat ada embel-embel GR Sport di sini. Kita lihat ada tulisan GR. Lalu ada juga label GR di bagian bawah. Dan kita lihat untuk model Fortuner GR Sport ini peleknya sudah dual tone. Ini berbeda dengan Fortuner yang tanpa embel-embel GR Sport. Nah, kita lihat ini di bagian Fortuner GR Sport ini juga cukup banyak dilihat oleh pengunjung, guys. Tampaknya Fortuner GR Sport ini lumayan menarik perhatian pengunjung. Kita lihat masih 7-seater. Secara interior juga masih mirip dengan Toyota Fortuner yang tanpa embel-embel GR Sport. Karena memang secara umum ini adalah mirip dengan Toyota TRD Sportivo, namun Toyota sekarang sudah menghilangkan label TRD Sportivo namun menggantinya dengan GR Sport, guys. Nah, ini juga Toyota Rush dengan embel-embel GR Sport. Kita lihat secara keseluruhan mirip dengan Toyota Rush tanpa embel-embel GR Sport. Mungkin ada perbedaan sedikit di eksterior dengan penambahan aksesoris GR Sport. Kita lihat terutama di bagian pelek ini mengusung konsep dual tone. Nah, kemudian kita lihat ada emblem GR Sport juga di bagian bawah, ada label GR. Kita lihat kalau kita lihat bagian dalam. Nah, kita lihat secara keseluruhan desain interiornya juga mirip,
hanya beberapa penambahan label GR di jok. Kita lihat, nah di bagian sini ada tulisan GR, ada label GR. Selebihnya mirip dengan Toyota Rush tanpa embel-embel GR. Nah ini adalah label GR, penambahan eksterior di bagian samping. Jadi penambahan eksterior dari GR Sport ini juga menambah kesan maskulin dari tiap-tiap mobil Toyota, menambah kesan cakep dan menambah kesan garang. Ini mungkin salah satu konsep yang akan diusung oleh GR Sport. Nah, kalau ini adalah Toyota Yaris GR, Toyota Yaris Gazoo Racing. Nah, ini berbeda dengan model-model lain yang dilabeli GR Sport tadi, guys. Kalau GR Yaris ini dibekali oleh mesin spesial dan ini termasuk mobil yang cukup kencang karena mesinnya berbeda dengan mesin Toyota Yaris biasa atau tanpa label GR. Jadi kalau kita lihat Toyota Yaris itu ada yang GR Yaris yang ditampilkan warna merah ini, ada juga yang Toyota Yaris GR Sport. Kalau Toyota Yaris GR Sport itu hanya ditambahkan kosmetik saja, eksterior dan beberapa di interior. Tadi tidak ada perubahan pada mesin. Tapi kalau mobil GR Yaris ini cukup spesial karena ini termasuk mobil kencang dengan mengusung mesin yang spesial juga dari Toyota itu, guys. Lanjutnya kita melihat ada mobil, ini adalah Yaris Gazoo Racing juga, guys. Ini mobil yang kayaknya dipakai untuk balapan. Yaris GR yang dipakai untuk balapan sepertinya dengan nomor mobil 36. Nah, kita lihat ada satu mobil yang cukup menarik juga ini, guys. Ini sport car yang cukup ganteng. Jadi ini adalah Toyota Supra GR warna merah, dan warna merahnya cukup ganteng banget ini, guys. Jadi ini Toyota Supra GR dijual di pasaran itu seharga kurang lebih 2 miliar. Kita lihat mobil ini cukup ceper dengan konfigurasi 2 pintu. Kita lihat, guys, ini mobil yang cukup cakep dan menarik perhatian banyak pengunjung juga ketika ditampilkan di Gias 2021 ini. Ini kita lihat bagian belakang Toyota Supra GR. Kita lihat bagian belakang dari Toyota Supra GR ini juga cukup garang sama dengan bagian depannya. Dan kalau kita lihat di balik dapur pacunya, ini Toyota Supra menggunakan mesin B56 dengan 6 silinder, mesin 3000 cc dengan dilengkapi twin scroll turbocharger, guys. Jadi ini bisa memuntahkan tenaga 387 PS dengan torsi maksimum adalah 495 Nm. Setelah selesai dengan Toyota Supra, sekarang kita menuju ke pintu keluar dari booth Toyota. Ini adalah jumlah pengunjung yang ada di booth Toyota, guys. Begitu saya keluar, maka jumlahnya akan berkurang. Nah, setelah selesai di booth Toyota, sekarang kita menuju ke booth Honda, guys. Kalau tadi di awal kita sudah lihat-lihat dari depannya saja, sekarang kita coba masuk ke dalam dan kita coba ikut mengantri untuk dapat masuk ke dalam, guys. Nah, ini kalau kita lihat antriannya masih panjang namun tidak sepadat sebelumnya, guys. Nah, ini kita lihat yang cukup menjadi primadona di booth Honda ini adalah Honda BR-V, guys.
yang baru beberapa bulan yang lalu, yaitu di bulan September mobil ini di launching, namun belum ada harganya pada waktu itu, baru diberikan harga di Gias kali ini guys. Nah, ini sama juga ketika kita masuk ke booth Toyota tadi, juga dilakukan pengecekan terhadap protokol kesehatan, dicek suhu dan dicek berapa banyak pengunjung yang sudah masuk ke dalam booth Honda ini guys. Temperatur normal. Oke, setelah kita melewati fase check-in, masuk ke dalam booth, sekarang kita langsung menuju ke bagian sebelah sisi kanan, di mana ada dua Honda BR-V yang ditampilkan di sini. Ini adalah bagian sisi yang paling ramai dikunjungi pengunjung, karena ini termasuk dua mobil yang baru di launching seperti yang saya bilang tadi, dan cukup menarik perhatian dan atensi kebanyakan pengunjung di booth Honda ini guys. Honda BR-V terbaru ini sendiri secara bentuk tidak berbeda jauh dengan N7X konsep yang ditampilkan sebelumnya guys. Hanya saja ada perubahan minor, yaitu di DRL bagian bawah tidak ada, lalu peleknya juga berbeda dengan N7X konsep. Peleknya sekarang pelek 17 inci dengan ground clearance yang cukup tinggi, yaitu 220 mm atau 22 cm. Masuk ke bagian interior, kita lihat desain dashboardnya ini mirip Honda Amaze yang dibuat warna hitam guys. Lalu kita lihat ada armrest bagian depan, lalu head unit 7 inci yang sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Lalu kita lihat ada remote engine start, terus kemudian kita lihat masih 7-seater dengan total ada 8 cup holder dengan armrest di baris kedua juga guys. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, kita lihat secara keseluruhan desain bagian belakang ini sama dengan N7X konsep, kecuali desain bumper belakangnya ini guys. Ini yang berbeda dengan N7X konsep. Namun secara keseluruhan, kalau kita bandingkan dengan generasi sebelumnya, BR-V generasi sebelumnya, dimensinya sekarang lebih besar dan lebih tinggi dibanding pendahulunya. Juga desainnya lebih rapi karena tidak ada lekukan-lekukan yang kontroversial dari BR-V generasi sebelumnya. Nah, ini kita lihat juga bagian dapur pacunya guys. Jadi semua tipe BR-V ini menggunakan mesin 1500 cc iVTEC DOHC yang menghasilkan tenaga 121 PS dengan torsi 145 Nm, dan basically ini adalah mesin kepunyaan City Hatchback guys. Nah, ini kita lihat ada beberapa Honda BR-V yang ditampilkan di booth Honda ini guys. Jadi ada beberapa tipe, dari mulai tipe Prestige yang tadi warna putih, lalu ada beberapa tipe yang lain ditampilkan, sehingga kita bisa membandingkannya langsung di pameran ini. Mengenai tipe-tipe dari all new Honda BR-V, ini total ada 5 tipe. Tipe terendahnya adalah tipe S dengan transmisi manual, dihargai sebesar 275,9 juta, sampai tipe tertingginya yaitu tipe Prestige dengan dilengkapi Honda Sensing dengan transmisi otomatis CVT, dihargai 339,9 juta. Nah, sekarang kita lihat model yang lain, yaitu Honda CR-V. Ini tepat di belakang beberapa kumpulan Honda BR-V di depan tadi. Secara umum tidak ada perubahan berarti dari Honda CR-V kali ini yang ditampilkan di Gias 2021 ini. Lalu kita lihat sebelah kanan dari Honda CR-V, ini ada Honda Accord. Secara umum juga tidak ada perubahan berarti di Honda Accord ini dibanding yang sudah kita kenal sebelumnya, sebelum Gias 2021. Kita lihat modelnya masih
cakep guys. Ini adalah sedan premium Honda, head to head langsung dengan Toyota Camry. Kita lihat kesan premiumnya masih terlihat di Honda Accord ini. Nah, menuju ke belakang Honda Accord, kita lihat ada Honda Odyssey putih guys. Ini lumayan menarik perhatian beberapa pengunjung. Jadi lumayan ramai yang melihat-lihat ke dalam Honda Odyssey ini. Ini adalah salah satu MPV premium yang ada di pasaran. Dan ini satu-satunya MPV premium yang dipasarkan Honda di Indonesia. Kita lihat ada captain seat konfigurasi di dalamnya dengan 7 seater 2+2+3. Kita lihat jika 7 seater semuanya dinaikkan, maka masih ada sedikit bagasi untuk menampung mungkin koper medium di sini. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan, desain dari Honda Odyssey ini tidak ada banyak perubahan seperti yang kita ketahui. Jadi tidak ada facelift juga di Honda Odyssey yang ditampilkan di Gias 2021 ini. Kita lihat masih dilengkapi dengan pintu geser. Lalu secara tipe hanya ada satu tipe yang dipasarkan di Indonesia, yaitu 2400 cc tipe Prestige yang dijual dengan harga 899 juta. Nah, selesai dengan Honda Odyssey, sekarang kita coba lihat-lihat lagi sekeliling. Ini ada Honda CR-V. Kita lihat modelnya masih sama dengan model sebelumnya, tidak ada pembaruan yang diluncurkan Honda untuk Honda CR-V di Gias 2021 kali ini. Kita lihat masih sama persis, ini adalah tipe Prestige, tipe tertingginya. Nah, kita coba melihat sekeliling lagi. Nah, ini di bagian kiri dari Honda CR-V tadi ada panggung utama yang menampilkan mobil konsep dari Honda. Ini disebutnya oleh Honda adalah SUV RS konsep. Kita lihat guys, bentukannya. Ini mengusung konsep grill depan terbaru dari Honda. Kita lihat. Nah, kalau kita lihat secara dimensi dan ukuran daripada SUV RS konsep Honda ini, saya yakin ini akan ditujukan untuk melawan atau head to head dengan Toyota Race atau Daihatsu Rocky guys. Kita lihat secara bentuk, secara dimensi, panjang dan lebar ini mirip dengan Toyota Race dan Daihatsu Rocky. Kita lihat ini sepertinya akan menjadi SUV small dari Honda. Kita lihat secara bentuknya ini termasuk modern dengan kita lihat desain lampu belakangnya menyatu dari kiri ke kanan. Lalu di tengah ada lambang Honda yang cukup besar. Kita lihat cukup modern dan cukup agresif sepertinya. Dari lekukan-lekukan bodi di bagian samping kita lihat ada lekukan garis dari depan sampai ke lampu belakang. Lalu di bagian bawah juga ada lekukan. Dan nanti kita lihat bagaimana model produksinya, apakah ada perubahan signifikan atau tidak dibandingkan model konsep yang ditampilkan saat ini. Oke, selesai dengan SUV RS konsep. Sekarang kita melihat-lihat yang lain. Ini ada Honda HR-V yang kita lihat secara model ini masih sama dengan yang kita ketahui sekarang. Jadi tidak ada minor facelift juga yang ditampilkan oleh Honda pada Honda HR-V di Gias kali ini.
Selanjutnya masih ada Honda HR-V. Ini adalah Honda HR-V tipe Prestige dengan warna merah yang cukup menyala. Kita lihat tipe Prestige ini fender depan dan belakang menyatu dengan bodi. Dan kita lihat ada host yang sedang membawakan acara di booth Honda ini guys. Nah, kemudian kita lihat ini ada Honda City juga. Secara tampilan ini juga masih sama dengan Honda City yang kita kenal sekarang. Tidak ada minor facelift yang ditunjukkan oleh Honda pada Honda City di pameran Gias kali ini. Nah, kembali kita lihat-lihat lagi sekeliling. Ini ada Honda Mobilio yang masih saja dipamerkan di Gias 2021 ini. Walaupun kita tahu secara penjualan Honda Mobilio ini akhir-akhir ini agak kurang. Nah, lalu di sampingnya ini ada Honda Brio untuk Millennial Project, jadi di custom untuk project yang dinamakan Millennial Project. Nah, lalu di belakang ini ada Honda yang dimodifikasi untuk racing konsep guys. Ini menggunakan Honda Jazz kalau saya lihat. Nah, di sebelahnya juga ada modifikasi Honda City hatchback untuk racing konsep juga. Kita lihat tampilannya jadi berwarna-warni. Nah, lalu ini adalah Honda Mobilio lagi, Honda Mobilio tipe tertingginya yaitu tipe RS. Dan selanjutnya kita lihat ini ada Civic hatchback RS. Ini kita lihat dengan warna merah yang cukup menyala dan desain grill depan yang masih tetap berani. Nah, di depannya ini ada City Hatchback RS yang menjadi model pengganti dari Honda Jazz di Indonesia. Ini juga termasuk model Honda yang cukup banyak menarik minat pengunjung di Gias ini guys. Jadi kita lihat ada banyak yang sedang melihat-lihat Honda City Hatchback RS ini sebagai pengganti dari Honda Jazz. Kita lihat warna yang ditampilkan adalah warna oranye khas Honda. Nah, selesai dari City Hatchback, kita selanjutnya melihat mobil low MPV Honda yaitu Brio. Ini adalah Brio RS dengan warna kuning. Dan ini adalah Brio Satya dengan warna merah menyala. Brio Satya ini termasuk low cost green car. Kita lihat ini Brio RS, varian tertinggi dari Honda Brio. Nah, kita lihat di sampingnya juga ada Honda Brio lagi. Ini Brio RS dengan warna oranye yang merupakan warna khas dari Honda. Kita lihat Honda Brio dengan tampilan model belakang yang generasi ini cukup laris di pasar. Sempat menjadi nomor 1 mobil terlaris di beberapa bulan di Indonesia guys. Nah, seperti itulah seru dan ramainya booth Honda. Sekarang kita menuju ke check out untuk keluar dari booth Honda. Namun sebelumnya kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Nah, kita sudah selesai check out di booth Honda. Itu berarti selesai sudah video saya kali ini. Saya masih akan melanjutkan keseruan saya di booth pabrikan mobil yang lain yang ada di Gias 2021 ini. Namun hal itu akan saya upload di video saya selanjutnya.
Jadi terima kasih sudah menonton video saya kali ini mengenai pengalaman saya di Gias 2021 di booth Toyota dan di booth Honda. Jangan lupa like jika suka video ini, komen dan share channel YouTube saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya mengenai keseruan saya di booth mobil yang lain masih di Gias 2021. Bye bye.